Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di video mata kuliah dasar ini bersama saya Muhammad Farizah yang merupakan mahasiswa akuntansi syariah semester 4 kelas B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulianti Bandung, yang mana saya ini merupakan anggota dari Departemen Pengembangan Intelektual Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah periode 2020-2021. Di dalam video kali ini saya akan sedikit tentang menjelaskan tasrif lughawi. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan tasrif istilahi oleh rekan saya. Nah, dan saya akan menjelaskan tentang tasrif lughawi. Sebelum kepada pembahasan tasrif apa itu tasrif lughawi, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian tasrif itu sendiri. Tasrif secara bahasa yaitu dalam kata at-taghyir yang artinya berubah. Nah, sedangkan secara istilah ialah at-tahwilul aswahidi ila ma'na ila amsilatin mukhtalifatin di ma'nan ma'dudatin la tahsulu illa biha, yang artinya memindahkan atau merubah satu bentuk asal kata menjadi beberapa bentuk yang berbeda demi mencapai makna yang diinginkan, yang tidak bisa diraih kecuali hanya dengan melakukan perubahan itu sendiri. Nah, maksud dari satu bentuk itu ialah maksud atau fi'il madi jadi kata atau kalimat kata yang dipindahkan atau dirubah kepada yang asalnya dari masdar atau fi'il madi yang berubah kepada sigat atau sigat yang berbeda-beda seperti fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahyi atau isim fi'il, isim maf'ul dan yang lainnya. Nah, tasrif itu sendiri dibagi kepada dua bagian. Yang pertama tasrif istilahi dan yang kedua tasrif lughawi. Saya akan sedikit menjelaskan tentang tasrif istilahi. Tasrif istilahi adalah suatu perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya dengan makna yang berbeda-beda. Contohnya seperti kata ba, artinya telah menulis, dia seorang laki-laki, diubah menjadi yang ketubuh, artinya sedang menulis, dia seorang laki-laki. Nah, yang kedua yaitu tasrif lughawi. Tasrif lughawi ini ialah suatu perubahan kata yang didasarkan pada jumlah dan jenis pelakunya, seperti perubahan sebuah kata benda tunggal menjadi kata benda yang berjumlah dua ataupun banyak. Langsung kita kepada contohnya, yaitu contohnya dari fi'il madi yang mana bisa ditasrif secara lughawi menjadi 14 bentuk. Oh ya, sebelumnya perubahan kata ini itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ghaibah, yang kedua mukhatab atau mukhotobah, dan yang ketiga mutakalim. Nah, ghaib atau ghaibah ini ada 6, yaitu yang pertama huwa, huma, dan lalu ya, huma, hunna. Lalu mukhotob ini ada 6 juga, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, dan mutakalim hanya ada 2, yaitu ana dan nahnu. Jadi total perubahan katanya yaitu ada 14. Nah, langsung ke contoh, yaitu yang pertama nasoro ini menggunakan dhamir huwa, yang mana merupakan goib menggunakan kata ganti orang ketiga, lalu mufrad menunjukkan satu orang, kemudian dia muzakkar menunjukkan laki-laki, yang artinya dia seorang laki-laki telah menolong. Lalu yang kedua ada nasoro. Nah, nasoro ini menggunakan dhamir huma yang merupakan goib menunjukkan kata ganti orang ketiga. Lalu tasniyah menunjukkan kepada 2 orang, kemudian
mudzakkar bukan kepada laki-laki, yang artinya dia dua orang laki-laki telah menolong. Nah yang ketiga ada nasoru. Nasor ini menggunakan domir hum, merupakan goib kata ganti orang ketiga. Jamak menunjukkan banyak, dan mudzakkar menunjukkan laki-laki, yang artinya dia laki-laki banyak telah menolong. Nah yang keempat ada nasorot. Nasorot ini menggunakan domir dia. Domir dia merupakan goibah menggunakan kata ganti orang ketiga, merupakan mufrad menunjukkan satu orang, dan mufrad muannas menunjukkan perempuan, yang artinya dia seorang perempuan telah menolong. Nah yang kelima ada nasorota. Nasorota ini menggunakan domir huma, merupakan goibah juga menggunakan kata ketiga, dan tasniyah menunjukkan dua orang, dan muannas menunjukkan kepada perempuan. Nah yang artinya dia dua orang perempuan telah menolong. Nah yang keenam ada nasor. Nasorna ini menggunakan domir guna. Domir guna merupakan goibah juga menggunakan kata ganti orang ketiga. Jamak menunjukkan banyak, serta muannas menunjukkan kepada perempuan, artinya dia perempuan banyak telah menolong. Lalu yang ketujuh ada nasorta. Nasorta ini merupakan menggunakan domir anta, merupakan mukhotob, yaitu kata ganti orang kedua. Lalu mufrad menunjukkan satu orang atau tunggal, lalu kemudian mudzakkar menunjukkan laki-laki. Nah yang artinya kamu seorang laki-laki telah menolong. Nah yang ke-8 ada nasortuma. Nasortuma ini menggunakan domir antuma. Domir antuma yang mana merupakan mukhotob menggunakan kata ganti orang kedua. Lalu tasniyah yaitu menunjukkan kepada dua orang, dan mudzakkar menunjukkan kepada laki-laki, yang artinya kamu dua orang laki-laki telah menolong. Lalu yang ke-9 ada nasortum. Nasortum ini menggunakan domir antum, yang kita merupakan mukhotob juga menggunakan kata ganti orang kedua, lalu menunjukkan jamak yaitu banyak, dan menunjukkan mudzakkar yaitu kepada laki-laki, yang artinya kamu laki-laki banyak telah menolong. Lalu yang ke-10 ada nasorti. Nasorti ini menggunakan domir anti, yang mana merupakan mukhotobah kata ganti orang kedua, dan mufrad menunjukkan satu orang, serta muannas menunjukkan kepada perempuan, yang artinya kamu seorang perempuan telah menolong. Nah yang ke-11 ada nasortuma juga. Nasortuma ini menggunakan domir antuma, dan merupakan mukhotobah menggunakan kata ganti orang kedua, serta tasniyah yang menunjukkan dua orang, serta muannas yang menunjukkan kepada perempuan. Artinya kamu dua orang perempuan telah menolong. Lalu yang ke-12 ada nasortunna. Nasortunna ini menggunakan domir antunna, yang mana merupakan mukhotobah yang menunjukkan kepada orang kedua. Lalu jamak yang mana menunjukkan banyak, dan muannas yang menunjukkan kepada perempuan, yang artinya kamu perempuan banyak telah menolong. Nah yang ke-13 ada nasortu. Nasortu ini menggunakan domir anak, yang mana artinya ialah saya telah menolong. Nah yang ke-14 ada nasorna. Nasorna ini menggunakan domir nahnu, yang artinya kami telah menolong. Mungkin cukup sekian dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata serta kesalahan dalam penyampaian materi, karena saya juga masih dalam tahap belajar.
Nah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.